kita masuk kepada goals ke-8. Goals ke-8 ini adalah pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Ada 5 indikator yang kita dapatkan dari secara nasional. Yang pertama, PDB desa di atas rata-rata 30 juta. Kemudian pekerja sektor formal minimal 51%, kemudian terdapat akses permodalan formal dan UMKM mendapatkan aksesnya. Kemudian tingkat pengangguran terbuka sebesar 0%. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%. Nah, masing-masing ada skor dari data existing nasional untuk laju pencapaian SDGs-nya. Dari indikator ini kita dapat melakukan kegiatan yang mungkin untuk mencapai target indikator. Contohnya, indikator pertama kita dapat melakukan kegiatan peningkatan produksi komoditi di desa. Misalnya komoditi apa saja yang menjadi potensi ataupun ikon ataupun sumber daya utama yang ada di desa tersebut. Nah, kegiatan ini dapat kita mappingkan di dalam sistem keuangan desa masuk kepada bidang 2 pembangunan desa dengan subbidang pariwisata, yakni kegiatan yang pertama pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana prasarana pariwisata milik desa. Saya contohkan ini karena biasanya yang desa itu saat ini sangat-sangat terbuka terhadap pariwisatanya. Kalau dia masuk ke pertanian, maka akan masuk subbidang 2 juga, bidang 2 juga, tetapi kepada subbidang pertanian dan peternakan. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan asli desa, ya, kegiatannya itu dapat dilakukan dengan usaha mikro kecil dan menengah. Ini masuk ke bidang 4, bidang pemberdayaan dengan subbidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, juga dengan kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Kemudian pada bidang 4 juga dapat memberikan pada subbidang dukungan penanaman modal untuk kegiatan pelatihan pengelolaan BUM desa atau pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lainnya. Kemudian subbidang 4 juga pada bidang dukungan penanaman modal juga ada kegiatan pelatihan pengelolaan BUM desa atau pelaksanaan yang bersifat bersama atau BUM desa bersama. Kemudian ada sektor pekerja sektor formal minimal 51%. Nah, kegiatan yang mungkin bisa dilakukan adalah fasilitasi pengembangan industri pengolahan di desa, ya. Artinya desa bisa saja bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun satu industri yang ada di desa dengan melihat potensi dan kewenangan desanya. Nah, kemudian yang mana itu dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Kegiatan ini dimungkinkan dari contohnya misalnya pada bidang 2 subbidang pariwisata, dengan kegiatan pembangunan, rehab ataupun peningkatan sarpras, karena desa bisa saja untuk meningkatkan usaha wisatanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian pengembangan industri makan dan minum di desa, ya, itu juga bisa kita kembangkan dengan mapping kegiatan pada kegiatan apa saja pada bidang 4, pada bidang pemberdayaan dengan subbidang dukungan penanaman modal, di mana kita melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan BUM desa. Artinya UMKM ataupun industri kecil yang ada di desa itu boleh diberikan pelatihan oleh desa melalui dana desa dengan subbidang 4 ini, dukungan penanaman modal dengan jenis kegiatan pelatihan pengelolaan BUM desa. Kemudian ada juga fasilitasi KUR masyarakat pada perbankan. Ini juga bisa dilakukan oleh supradesa ataupun oleh pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat. Kemudian kerjasama pemerintah desa dengan perbankan. Karena pemerintah desa boleh melakukan, apalagi dengan
Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, BUMDesa sangat terlindungi dengan payung-payung hukum yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian berikutnya adalah kegiatan tingkat pengangguran terbuka. Kita dapat melakukan beberapa kegiatan seperti pelatihan keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja, kemudian penciptaan melalui lapangan kerja desa itu melalui PKTD, pertanian ataupun infrastruktur yang melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat desa, terutama warga miskin. Dan kemudian yang terakhir adalah fasilitasi penyediaan permodalan usaha melalui BUMDesa seandainya pengangguran terbuka tadi memiliki keterampilan dan keahlian yang sudah bersama-sama dilatih oleh pemerintah desa. Kemudian angkatan kerja baru yang dilatih skornya masih sedikit 3,63, maka diperlukan pelatihan keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja. Dalam hal ini bisa desa bekerja sama dengan balai-balai pelatihan ataupun desa melaksanakan sendiri dengan membuat jenis-jenis pelatihan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah desa, bekerja sama atau memanggil trainer-trainer untuk langsung memberikan keterampilan yang bersifat bisa memberikan penghasilan bagi angkatan kerja tadi.